Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan hukum-hukumnya di dalam Alkitab, maka kita boleh mengenal Tuhan. Karena ketika Dia menyatakan hukum-hukumnya, demikianlah Tuhan menyatakan diri kepada kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dan di dalamnya kita mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Alkitab itu adalah firman Allah, yaitu penyataan Allah bagi manusia, yaitu hal-hal yang Allah kehendaki manusia untuk mengenal Dia. Melalui berbagai cara di dalam Alkitab, Allah menyatakan dirinya, termasuk melalui hukum-hukumnya. Allah sedang menyatakan dirinya, sehingga manusia boleh mengenal Allah yang sejati, dan apa yang Allah nyatakan di dalam Alkitab hendak menyatakan rencana keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Saudara, pengenalan kepada Allah melalui Alkitab membimbing kita datang dan percaya kepada Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Saudara, mari kita membaca Ulangan, pasal 21, ayat 22 sampai dengan 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel mempunyai tindakan penghukuman yang bukan saja menghukum mati seseorang yang patut menerimanya, namun juga penghukuman yang lebih daripada itu, yaitu menggantung terpidana mati tersebut di atas kayu, atau yang kita kenal kayu salib. Saudara, tindakan ini adalah tindakan yang lengkap secara penderitaan, yaitu menderita secara lahiriah dan menderita secara batiniah. Dan lebih daripada itu, orang tersebut merupakan seorang yang terkutuk di hadapan Allah. Saudara, perintah Allah jelas bahwa jasad orang itu yang tergantung harus diturunkan tidak lebih dari sehari dan harus dikuburkan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Kristus di atas kayu salib melaksanakan penebusan dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita orang berdosa, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berada di bawah kutuk Allah, yaitu kebinasan kekal, melainkan menerima hidup yang kekal. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudara, apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan, maka Allah menyatakan bahwa orang yang digantung mati di atas kayu salib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ini adalah penyataan Allah, ini adalah apa yang di dalam hati Tuhan kepada kita. Tanpa Allah menyatakan ini, kita tidak dapat menafsir siapakah orang yang mati di atas kayu salib. Dan bagian ini menolong kita mengerti apa yang Kristus lakukan bagi kita. Saudara, Kristus mati di atas kayu salib. Maka saudara-saudara, kita mengerti dari bagian ini, Kristus telah menanggung kutuk itu. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14 mengatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, Kristus mati di kayu salib. Dia menanggung
kutuk hukum Taurat atas manusia, sehingga manusia boleh menerima berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, berkat itu adalah ketika kita boleh menjadi anak-anak Allah, ketika kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Kristus mati di kayu salib adalah peristiwa yang dilaksanakan oleh manusia, yaitu orang-orang Yahudi atau pemimpin agama yang dilaksanakan oleh pemerintahan Rom. Namun saudara, peristiwa itu yang secara tidak kasat mata sesungguhnya Allah, Dia telah merancang segala sesuatu untuk melaksanakan penebusan bagi manusia. Saudara, tuduhan kepada Kristus adalah menghujat Allah. Saudara, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci, orang yang menghujat Allah, dia harus dihukum mati. Dan hukum matinya adalah dia ditimpuk sampai mati. Namun saudara, pemimpin agama tidak melaksanakan itu. Mereka menghendaki agar Kristus matinya di atas kayu salib, supaya orang-orang setelah itu menganggap Kristus adalah orang yang terkutuk. Sehingga pemerintahan Rom melakukan hal itu. Dan saudara, bukankah hal itu menjadi penggenapan apa yang tertulis dalam firman Tuhan? Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Saudara, memang Kristus, Dia mati di atas salib untuk menanggung kutuk hukum Taurat karena manusia berdosa. Sehingga manusia yang percaya kepadanya lepas daripada kutukan itu, tetapi menerima pembenaran di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa ajaib kasih Tuhan kepada kita. Saudara, jikalau kita tidak mengalami Kristus, maka kita semua berada di bawah kutuk Allah, yaitu kebinasaan. Oleh karena itu, saudara, ketika Allah sudah memberikan Kristus untuk mati di kayu salib menanggung kutuk bagi kita, marilah kita bersyukur dan kita mau menerima Dia. Dan kita boleh mengalami betapa baiknya Tuhan kepada kita ketika Dia mengangkat kutuk itu karena Kristus, sehingga kita bukan di bawah kutuk Allah, tetapi kita berada di bawah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami, bagaimana hukum-hukum Tuhan itu menolong kami mengerti peristiwa yang terjadi di dalam penebusan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kami boleh memahami apa yang Kristus perbuat di atas kayu salib bagi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh membuka hati dan menerima Engkau dan menerima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.